Bab 28, Story Pertunangan Yongki. Yongki terburu-buru menuju ke hotel tempat pesta ulang tahun Sinta karena ingin segera memutuskan sebelum pertunangan mereka diumumkan. Tetapi sayangnya kekasihnya itu sudah duluan bilang ke semua teman-teman, sehingga saat Yongki datang, suara gemuruh memenuhi dirinya. Sinta tidak main-main, mengundang banyak orang dari teman-teman Yongki juga. "Wah, hebat kau," sindir Bastian. "Di rumah punya istri, di luar punya tunangan bohai," timpal Doni. "Diam kalian," sergah Yongki kesal. "Yong, kamu serius mau melamar Sinta?" tanya Miftah, memastikan dengan tatapan penuh kekecewaan. "Bukan begitu, Sinta sekarang di mana?" Sela Yongki tak sempat menjelaskan. "Dia menemui temannya di sebelah sana," jawab Miftah. Yongki mengikuti arah Miftah. Dari kejauhan dia bisa melihat sosok Sinta yang sangat cantik dan seksi, seperti idaman yang dia impikan selama ini. Tetapi entah kenapa, dia tidak ingin melanjutkan pertunangan. "Wah, calon suamimu sudah datang," pekik beberapa tamu yang sedang mengobrol dengan Sinta. Sinta langsung menoleh ke belakang dan mendekat ke arah Yongki. "Kok belum ganti pakaian sih?" tanya Sinta heran. "Ada hal penting yang harus aku bicarakan padamu," pinta Yongki serius. "Apa?" tanya Sinta. "Jangan di sini," sela Yongki. Mereka memilih berbicara di ruangan khusus yang hanya ada mereka berdua. "Sekarang jelaskan, kenapa kamu kemari dan belum bersiap-siap memakai pakaian pesta? Semua tamu sudah datang dan tidak sabar menyaksikan pertunangan kita," tanya Sinta sedikit kesal. Yongki menarik napas. Bagaimanapun juga, dia tidak enak juga membatalkan pertunangan di saat hari H. Tetapi jauh dari lubuk hatinya juga tidak rela dan tidak ingin membuat keluarganya bersedih. "Sudahlah, aku pesankan pakaian saja sambil menunggu bisa merayakan ulang tahunku dulu," sela Sinta tidak sabar. "Tunggu," pekik Yongki menghalangi Sinta menelpon seseorang. "Apa lagi?" tanya Sinta. "Maaf, aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita. Aku sudah punya istri dan aku tidak mungkin menyakiti keluargaku," jawab Yongki jujur. Sinta melotot saking kagetnya. Ini adalah malam yang didambakannya, tetapi malah kekasihnya bilang ingin putus hubungan. "Tidak bisa, tidak bisa. Yongki, mau ditaruh di mana harga diriku? Semua orang sudah terlanjur aku beritahu. Apa kata mereka jika saat hari H malah kamu minta putus? Aku sudah kurang mengalah bagaimana coba? Saat kamu menikah dengan Indria, aku sampai rela dikatakan pelakor. Padahal justru Indria yang merebut kamu dariku. Kamu selalu bilang ingin menikahiku dan berusaha menceraikan istrimu. Aku menunggu dan terus bersabar dalam kepedihan. Ini adalah mimpiku. Berharap kamu sekedar melamar saja, aku sudah bahagia. Aku rela kamu jadikan kedua dan aku rela hidup penuh tekanan asal aku bisa selalu bersamamu. Tapi bagaimana bisa kamu tega mau memutuskan secara sepihak di saat seperti ini?" Rengek Sinta menangis histeris. "Maafkan aku Sinta, aku tidak ada maksud untuk menyakitimu. Tapi aku baru sadar siapa yang aku cintai," jawab Yongki menundukkan kepalanya. "Terus ini apa namanya? Kalau bukan mempermainkan. Kalau memang kamu dulu tidak serius padaku, kenapa tidak memutuskan aku sejak awal? Sekarang semua sedang menunggu, dan tiba-tiba tidak jadi. Pasti aku akan dianggap sangat mengenaskan dan tukang pembual. Kamu tidak bisa egois seperti ini, Yongki. Aku rela kamu jadikan yang kedua, asalkan malam ini pertunangan kita tetap dilanjutkan," rengek Sinta sambil merangkul lengan Yongki. "Maaf Sinta, aku tidak bisa," gumam Yongki lemah. "Kalau begitu, kenapa tidak kamu bunuh saja aku sekarang? Untuk apa aku hidup jika hanya akan dipermalukan? Kamu juga harus memikirkan beban mentalku. Lihatlah, semua orang sudah menunggu, Yongki. Aku mohon jangan batalkan pertunangan kita," paksa Sinta menangis terseduh-seduh. Yongki meremas rambutnya sendiri.
Bagaimanapun juga Sinta sudah menemaninya hampir 2 tahun. Dia juga tidak tega mencampakkan Sinta begitu saja. Semua memang salahnya, yang selalu memberi harapan padanya. Yongki, jika kamu memang sudah tidak mencintaiku, tidak apa-apa. Aku sadar dan aku akan berusaha untuk ikhlas. Tapi aku mohon satu hal, hanya satu hal saja untuk yang terakhir, yaitu malam ini. Pertunangan kita berjalan, setidaknya untuk menyelamatkan harga diriku. Setelah itu kamu bisa pergi dariku. Tidak apa-apa, kamu memutuskan aku, pujuk Sinta dengan wajah memelas. Yongki tidak punya pilihan lain. Dia juga tidak tega jika mempermalukan Sinta begitu parah. Baiklah, tapi setelah ini maaf jika kita harus putus. Jawab Yongki setuju. Tidak apa-apa, kalau gitu ayo ganti baju dulu. Aku juga mau merapikan make up aku lagi. Walaupun pada kenyataannya yang sangat pahit, tapi aku tidak ingin jadi lelucon di hadapan semua orang. Jawab Sinta. Saat Yongki berganti pakaian, Sinta membayar seseorang untuk mengambil ponsel Yongki. Ini sudah aku ambil, bisik seorang lelaki bayaran Sinta. Kamu pegang, nanti ketika acara pertunangan kamu rekam dan jadikan story di WA. Ya, jika sekiranya sudah banyak yang melihat kamu hapus. Bisik Sinta. Siap, jangan lupa honornya loh. Kamu santai saja, buruan pergi. Sinta sejak awal memang sudah mulai curiga dengan perubahan kekasihnya. Dan ini adalah salah satu dari 1000 rencana agar bisa mempertahankan Yongki. Andaikan dirinya tidak bisa bersama Yongki, Sinta juga tidak rela membiarkan Indria bahagia di atas penderitaannya. Di sisi lain, Yongki sudah selesai. Sinta langsung menyerahkan cincin yang beberapa hari lalu mereka beli. Yongki mengakui jika Sinta memang sangat cantik dan susah mencari tandingannya. Tetapi kenyataannya dirinya tidak bahagia saat mau bertunangan, padahal sudah lama mereka pacaran. Ayo kita keluar, ajak Sinta menggandeng lengan Yongki mesra. Iya, jawab Yongki melangkah dalam kebimbangan, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari jeratan Sinta. Semua yang melihat menyambut dengan sukacita, kecuali Miftah. Yongki menyadarinya, tetapi saat ini tidak bisa menjelaskan. Kemudian Sinta mengambil mikrofon dan tersenyum lebar pada semua orang. Dalam hati Yongki berasa bersalah juga. Pasti berat bagi Sinta tetap mencoba tegar dengan jiwa yang remuk. Walaupun Yongki tidak bisa menikahi Sinta, tetapi dirinya juga tidak tega membiarkan Sinta dipermalukan oleh semua orang. Malam ini adalah malam paling bahagia dalam hidupku. 2 tahun aku bersama orang yang aku cintai, dan tepat saat ulang tahunku, dia ingin memberikan hadiah terindah. Aku hanya berharap semoga kebahagiaan ini bisa kekal. Sinta terus mengucapkan kata-kata harapan sambil menangis, membuat semua tamu ikutan menangis. Haru tak terkecuali Yongki, karena mimpi yang barusan Sinta ucapkan besok dihancurkan. Indria terbangun, dia terkejut sebab belum sholat maghrib, dan waktunya hampir habis. Setelah melirik ke jam, Indria merasa tenang, sebab waktunya masih keburu. Tidak lama kemudian Fatimah masuk. Ibu mertuanya itu terkejut, melihat Indria tanpa cadar. Subhanallah, Umi kira kamu adalah bidadari surga, nak. Sungguh cantik sekali kamu. Pantas saja Yongki setelah kalian menikah tidak rebel lagi, ucap Fatimah tersenyum cerah. Umi, Indria mau sholat dulu ya, keburu habis waktunya. Loh, kamu kan sedang datang bulan, masa kamu lupa? Sela Fatimah mengingatkan. Ah, lupa, soalnya sudah tidak nyeri lagi. Indria hanya tersenyum, kemudian memakai jilbab dan cadar lagi, karena ingin keluar ikut menyambut tamu yang datang. Mas Yongki kemana Umi? Tanya Indria. Dia tadi buru-buru keluar, saat ditanya malah tidak menjawab. Tadi Mas Yongki memang izin ada acara malam ini sih, tapi tidak tahu mau kemana. Apakah para tamu sudah datang? Baru tetangga dekat saja. Yuk ikutan membaca doa, ajak Fatimah menggandeng menantunya penuh kasih sayang. Saat mereka keluar, tiba-tiba terjadi kehebohan. Sebab Ghazali memegang dadanya sambil duduk menangis terseduh-seduh. Sedangkan ponsel milik Ghazali sudah terjatuh. Abah, kenapa? Pekik Indria dan Fatimah bersamaan.
Ghazali hanya menangis sambil merintih kesakitan dan tidak bisa mengucapkan apa-apa. "Ayo bawa Pak Ghazali ke rumah sakit," sela beberapa tetangga heboh. "Indria, kamu hubungi Yongki sekarang juga. Umi temani Abah, nanti kamu nyusul dengan Yongki," pinta Fatimah menangis pilu. Indria berlari ke kamar mengambil ponselnya, dan saat menelpon suaminya tidak diangkat. "Mas Yongki, ayo angkatlah," gumam Indria. Masih mencoba menelpon. Indria mencoba menelpon Miftah, tetapi juga tidak diangkat. Dengan iseng Indria melihat status, siapa tahu bisa melihat posisi sang suami. Dan betapa terkejutnya jika status suaminya adalah video Yongki yang ternyata sedang memakai cincin di jemari Sinta. Pantas saja Abah langsung shock saat tadi melihat ponsel. "Mas, kamu tega sekali," batin Indria langsung menangis. Tiada mampu diucapkan bagaimana pedihnya hatinya saat ini. Sampai-sampai Indria tidak sanggup untuk mengucapkan sesuatu. Kemudian Indria teringat akan mertuanya. Dia mencoba bangkit dari keterpurukan dan ingin menjemput suaminya. Indria takut jika terjadi apa-apa pada Abah dan suaminya itu akan menyesal seumur hidup. "Mas, aku menyerah. Kita sebaiknya bercerai saja," batin Indria mengambil jaket dan mengemudikan mobilnya menuju hotel. Indria dalam sekali lihat sudah tahu hotel tempat Yongki dan Sinta bertunangan tadi. Dalam perjalanan, Indria terus menangis. Dia juga baru sadar jika dia mencintai suaminya dan tidak rela kalau Yongki menikah lagi. Tetapi jauh di lubuk hati kecilnya, tidak bisa memaafkan kesalahan suaminya. "Tadi sore, kamu begitu lembut padaku. Aku kira karena kamu mulai membuka hati untukku. Tetapi kebaikanku itu hanya untuk menutupi kesalahan terbesarmu. Mas, kenapa kamu sejahat ini?" batin Indria. Indria sejak awal selalu berusaha untuk tegar dan menyiapkan mental jika suatu saat suaminya akan menikah lagi. Tetapi nyatanya, dia tidak mampu menerima kenyataan. Baru tunangan saja seakan nyawanya ikut melayang. Indria sungguh tidak tahan jika harus dimadu.